Mbak Yayan. Hai Beb, siang. Halo Mbak Yayan. Halo. Gimana pagi ini? Apa kabarnya? Luar biasa, Luar Beb. biasa. Mbak Yayan, mungkin Yes, pasti kan kaget ya saya panggil ke sini. Sebenarnya saya Siap. panggil ke sini tuh tujuannya untuk mau coaching dan mentoring terhadap kegiatan harian Mbak Yayan dan pencapaian-pencapaian dari etapa yang tadi breakdown ke masing-masing RN Dana. Siap. Kalau menurut Mbak Yayan sendiri kira-kira ada kendala apa sih selama ini dalam pencapaian atau target-target yang udah dimasukkan ke dalam RNB tiap bulan? Siap. Kalau kendala sih Beb, akhir-akhir ini terutama nasabah-nasabah retail. Nasabah-nasabah yang Iya, bisa itu banyak yang usahanya macet karena COVID. setelah COVID ini. Iya. Jadi banyak toko yang jam tokonya dikurangi kayak gitu. Terus kemudian hasil bumi sekarang banyak yang tutup Beb. Banyak yang tutup. Iya. Banyak yang tutup. Karena daerah-daerah penghasil bumi itu banyak yang di lockdown. Banyak yang di lockdown. Iya. Jadi otomatis aktivitas baik kegiatan harian, kegiatan perdagangan otomatis jadinya Macet. menurun. Siap. Ya. Terus kalau misalkan dengan kondisi seperti itu, kira-kira strateginya Mbak Yayan sendiri gimana? Kalau strategi sih Beb, untuk sementara melalui telemarketing. Telemarketing Iya, itu jalannya. Iya. Karena banyak juga nasabah yang lockdown Beb, yang tidak bersedia untuk didatangi, kunjungi seperti itu. Kemudian banyak nih Beb, kita pick up nasabah-nasabah yang putarannya cepat, seperti yang toko-toko rokok, sembako, di pasar itu kita pick up. Tetap di pick up. Iya. Kalau begitu mereka masih mau ya, masih kasih janjian terus kita datang jemput. Iya, kecuali janjian. Tapi kalau yang kita datangi tiap hari mereka menolak. Terus sama ini juga Be, untuk nasabah-nasabah yang biara, kita tetap kita tetap follow up sama romo-romo, karena sekarang mereka banyak dapat bantuan walaupun kecil-kecil itu dari luar. Dari luar. Iya. Jadi yang istilahnya yang banyak terrealisasi dari RNB yang dibuat tiap bulannya. Sebenarnya memang kita harus tetap dengan kondisi seperti ini, walaupun perekonomian jadinya lesu, masyarakat aktivitas pedagang lesu, tapi tetap kita harus tetap semangat. Kontak nasabah yang kalau misalkan yang udah rutin kita kontak, adapun yang tidak rutin, misalkan mungkin kalau kita lihat mungkin dari portofolionya kok tiba-tiba dia ada bisa kemungkinan untuk di top up. Nah itu bisa kita kontak juga, sehingga jangan ada dengan kondisi begini nanti mereka juga pasti mereka akan merasa kesepian kalau nggak ada aktivitas. Nah coba kita kontak dan kita menghibur mereka, siapa tahu dari pembicaraan itu ya memang kita kan langsung teman-teman RMD saya sudah punya strategi, tidak hanya langsung to the point tapi menceritakan sesuatu atau bagaimana begitu kita fokus pada top up atau penambahan dari portofolio mereka. Terus kalau pengalaman saya sebelumnya itu biasanya adapun tidak ada misalkan ini kita yang membuat janji. Jadi kita kontak, kita buat janji ya sekedar kita dalam tanda petik ya kita bilang bahwa kita mau silaturahmi aja, kita cuma silaturahmi. Setelah itu ya tapi dalam hati tujuan kita kan untuk menggaet kira-kira ada potensi apa yang ada di nasabah itu. Jadi nah sebenarnya banyak orang bilang the power of silaturahmi. Sebenarnya dari silaturahmi itu banyak hal-hal positif yang bisa kita dapat dari situ. Walaupun hal itu tidak ada di perencanaan kita, tapi tiba-tiba ada hal-hal yang di luar dari dugaan kita, tiba-tiba ada seperti itu. Tiba-tiba sambil cerita bilang, aduh nasabah bilang Mbak Ian, saya gini loh, ada kiriman, ada gini mungkin saya itu seperti itu, kasus seperti itu. Nah kita begitu tuh
dengan senang hati kita harus membantu mereka, tapi tidak pada intinya, maksudnya kita tidak hanya terfokus cuman itu aja, tapi yang penting itu kita silaturahmi, kita jalan ke silaturahmi, kita tetap kontak, kita ya sedikit mendengarkan apapun kesah mereka terhadap kondisi seperti ini. Rata-rata kan mereka, nah dari situ kita sebagai fungsi kita sebagai konsultan keuangan dari nasabah, kita bisa mengarahkan, oh mending di sini saja kita tempatkan di sini daripada dana nganggur, ini dari kalau kita tempatkan di sini. Nah kita jadi konsultan keuangan untuk bisa mengarahkan kira-kira nasabah tuh yang tepat itu di mana. Nah ini adalah salah satu cara untuk kita mengikat secara emosional, sehingga pasti kalau misalkan mereka sudah rasanya cocok dengan kita, sedikit-sedikit mereka akan telepon kita, oh saya ada sini, ini adalah salah satu cara potensi untuk menggali potensi. Mungkin ada lain lagi Mbak ya, kira-kira ada? Oh iya Be, sama ini juga Be, kan sekarang kan COVID Be, jadi banyak walaupun rutenya ini kecil tapi sudah mulai ada perubahan orang jualan online Be. Oh iya. Iya, jadi ada salah satu merchant yang kita lihat ke depannya sangat potensi. Iya, kebetulan nasabahnya sangat berminat dengan produk dan QR-nya BRI. Iya, nasabahnya nasabah punya warung bakso. Iya, jadi beliaunya fokus ke jualan online bakso. Iya. Untuk saat ini ya. Iya. Nanti kita bantu untuk proses untuk pemasangan QR, pembukaan rekening, dan kita follow up terus. Mungkin nanti kalau ada baiknya kita buat event di situ sehingga bisa membantu warung baksonya untuk meningkatkan omset, jadi lebih dikenal. Nah itu kan juga kalau misalkan kita sudah ada ini dan ada brandnya BRI, ya mudah-mudahan ke depan kalau ada yang mau masuk mereka agak sungkan kan, sudah ada BRI. Oke Mbak Yen, makasih sudah ini. Jadi mungkin coaching dan mentoring saya cukup kan. Tapi kalau ada apa selalu di ini, saya selalu ini ya berkala, tapi saya tetap akan menginformasikan, oh ini saya ada coaching, sehingga kita kalau biasanya saya ngajak ke warung apa kita coaching, kali ini memang kondisi sekarang kita punya begini. Oke, terima kasih Mbak Yen, sukses selalu ya. Sama-sama Be, thank you Be. Dadah.